Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi pedagogik mengenai lingkungan pendidikan. Namun, sebelum memulai pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nadifa Intinan dengan NIM 2000241 dari kelas 2A Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahidah Nurul Kamilah dengan NIM 2005725 dari kelas 2A PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Ingridiani dengan NIM 2006156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Septiani dengan NIM 2003404. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Latifah Nur dengan nomor NIM 2007388 kelas 2 APGSD dari kelompok 8 pedagogi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ialah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa makhluk hidup, benda mati, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat terhadap individu. Lalu, menurut Hasbullah, lingkungan pendidikan mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu tempat atau lingkungan fisik, seperti keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Lalu aspek yang kedua yaitu kebudayaan atau lingkungan budaya dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan pandangan keagamaan. Lalu aspek yang ketiga yaitu kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau masyarakat seperti keluarga, kelompok bermain, dan sebagainya. Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap peserta didik. Perbedaan pengaruh tersebut tergantung jenis lingkungan pendidikan tempat peserta didik terlibat di dalamnya. Hal ini karena masing-masing jenis lingkungan pendidikan memiliki situasi sosial yang berbeda-beda. Nah, lingkungan pendidikan bersifat positif bila mana memberikan pengaruh sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan bersifat negatif bila mana memberikan pengaruh kontradiktif atau bertolak belakang dengan tujuan dan arah pendidikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Fungsi yang kedua yaitu membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Penataan lingkungan pendidikan ini dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang secara efisien dan efektif. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa perkembangan manusia dari interaksinya dengan lingkungan sekitar akan berjalan secara alamiah, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan atau bahkan menyimpang darinya. Oleh karena itu, diperlukan usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan sedemikian rupa agar mempunyai orientasi pada tujuan-tujuan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Destina Ingridiani dengan NIM 2006156 akan menjelaskan mengenai pendidikan dalam lingkungan keluarga atau biasa disebut juga dengan lingkungan pendidikan informal. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupan anak.
Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia dari kandungan ibunya dan berhenti apabila sang anak meninggalkan keluarga asal untuk mendirikan keluarga yang baru. Keluarga disebut pula sebagai lembaga pendidikan informal karena dalam keluarga tidak terorganisasi secara struktural. Ditinjau dari sudut pandangan pedagogis, ciri khas suatu lembaga adalah bahwa keluarga itu merupakan suatu persekutuan hidup yang dijalani dengan rasa kasih sayang di antara dua jenis manusia yang bermaksud saling menyempurnakan diri, terkandung juga kedudukan dan fungsi sebagai orang tua. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga akan lengkap apabila terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya ada fungsi dari keluarga. Yang pertama yaitu fungsi edukasi. Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya agar menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju, dan mandiri sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu. Yang kedua yaitu ada fungsi sosialisasi. Keluarga mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi kehidupan di masyarakatnya. Yang ketiga yaitu ada fungsi proteksi. Keluarga sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. Yang keempat yaitu ada fungsi afeksi. Keluarga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Yang kelima yaitu ada fungsi religius. Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama dengan menciptakan iklim keluarga yang religius sehingga dapat dihayati oleh keluarganya. Yang keenam ada fungsi ekonomi yang meliputi pencarian nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajarannya. Yang ketujuh ada fungsi rekreasi. Keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Yang kedelapan ada fungsi biologis. Keluarga sebagai wahana menyalurkan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Selanjutnya ada karakteristik dari lingkungan pendidikan keluarga atau informal. Lingkungan pendidikan keluarga tergolong jalur pendidikan informal. Adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan karakter, di mana sikap dan perilaku anak dibentuk agar menjadi insan yang lebih baik. Yang kedua yaitu peserta didiknya bersifat heterogen. Heterogen di sini maksudnya bermacam-macam peran dalam keluarga itu sendiri. Yang ketiga ada isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum yang tertulis. Hal inilah mengapa pendidikan keluarga disebut juga pendidikan informal. Yang keempat, tidak berjenjang. Berbeda dengan pendidikan sekolah atau formal, memiliki jenjang pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Karena di dalam keluarga sendiri hanya menekankan pengembangan karakter saja, berbeda dengan pendidikan sekolah yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, waktu pendidikannya tidak terjadwal secara ketat atau relatif lama. Karena setiap manusia akan mengalami pendidikan keluarga selama hidupnya. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental atau tidak terprogram. Yang kedelapan atau kredensial tidak ada dan tidak penting. Kredensial di sini maksudnya itu mandat tidak mungkin ada dalam pendidikan keluarga karena
Yang namanya keluarga, ya tetap keluarga dan terus melaksanakan perannya masing-masing. Lingkungan pendidikan sekolah atau lingkungan pendidikan formal. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Fungsi dan tujuan pendidikan formal. Sekolah sebagai lembaga sosial melaksanakan fungsi sosial sebagaimana lembaga pendidikan lainnya. Soleh Sugianto mengemukakan bahwa fungsi-fungsi sekolah adalah sebagai berikut. A. Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, membantu anak-anak mempelajari cara-cara hidup di mana mereka dilahirkan. B. Untuk mentransformasi kebudayaan. C. Menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu, sekolah sebagai satuan pendidikan bertujuan sesuai masing-masing tujuan untuk pendidikan. Karakteristik sekolah. A. Secara faktual tujuan pendidikan lebih menekankan pada pengembangan intelektual. B. Peserta didiknya bersifat heterogen. C. Isi pendidikannya terprogram secara formal, kurikulumnya tertulis. D. Terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan. E. Waktu pendidikan terjadwal secara ketat relatif lama. F. Cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal dan artifisial. G. Evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis. H. Kredensial ada dan penting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan lingkungan masyarakat. Nah, pendidikan lingkungan masyarakat merupakan pendidikan lingkungan yang bersifat non-formal. Pengertian masyarakat itu sendiri mencakup sekelompok orang yang saling berinteraksi, saling ketergantungan, dan terikat oleh aturan yang harus dipatuhi bersama. Nah, menurut Tirta Raharja dan Lasula tahun 2000 mengemukakan bahwa adanya ciri-ciri masyarakat. Yang pertama yaitu adanya interaksi antar warga-warganya. Yang kedua, pola tingkah laku masyarakat diatur oleh adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu ada identitas yang kuat yang mengikat pada warganya. Nah, selanjutnya Tirta Raharja dan Lasula tahun 2000 juga mengemukakan kaitan masyarakat dengan pendidikan dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan maupun yang tidak dikembangkan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi dalam pendidikan. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Perlu diingat bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari atau ketika bekerja akan selalu memperoleh manfaat dan pengalaman baru dalam hidupnya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di lingkungannya. Nah, selanjutnya ada pun beberapa karakteristik lingkungan pendidikan non-formal ini. Yang pertama yaitu secara faktual tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen atau bermacam-macam. Yang ketiga, isi pendidikan ada yang terprogram secara tertulis. Yang keempat, dapat terstruktur secara berjenjang dan berkesinambungan. Yang kelima, waktu pendidikan terjadwal secara ketat atau tidak terjadwal, dan lama pendidikannya relatif singkat. Yang keenam, cara pelaksanaan pendidikan mungkin bersifat artifisial, mungkin pula bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan mungkin dilaksanakan secara sistematis atau mungkin pula tidak sistematis. Dan yang kedelapan, kredensial mungkin ada dan mungkin pula tidak ada. Nah, selanjutnya ada pun hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, masyarakat tradisional kebanyakan berpikiran bahwa pendidikan dicukupkan hanya di lingkungan keluarga dan masyarakat saja. Tetapi masyarakat modern seperti kita sekarang ini
keluarga tidak dapat lagi memberikan dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi pendidikan bagi anak-anaknya, baik menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilan untuk melaksanakan perannya di dalam masyarakat. Nah, masyarakat dan sekolah berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak dapat diberikan di lingkungan keluarga. Namun, hal ini tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya dengan begitu saja. Maka dari itu, keluarga diharapkan dapat bekerja sama dan saling mendukung seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi lingkungan pendidikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.